Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, NPM 213020008. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UAS, yaitu soal nomor 1 dan nomor 2. 1. Titik tengah dari sisi suatu segitiga adalah 1,6, 4,2, dan 10,1. Tentukan koordinat titik-titik ujung segitiga tersebut. Nah, untuk nomor 2, buktikan secara analitik bahwa titik-titik tengah sisi miring suatu segitiga siku adalah berjarak sama dari ketiga sudutnya. Jadi kita langsung masuk pada penyelesaiannya, yang dimana nomor 1 diketahuinya titik tengah segitiga adalah min 1,6, 4,2, dan 10,1. Untuk yang ditanyakannya yaitu tentukan koordinat titik ujung suatu segitiga tersebut. Nah, penyelesaiannya, kita misalkan A sama dengan min 1,6, B sama dengan 4,3, dan C sama dengan 10,1. Nah, setelah itu kita akan menggambar grafiknya. Ini merupakan grafik dari segitiga tersebut. Nah, pertama kita akan mencari terlebih dahulu nilai AB-nya. Berarti AB sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Sama dengan, nah karena di sini nilai A-nya itu di bagian X2 sama dengan 4. Berarti kita tulis 4 dikurang dengan nilai dari X1 sama dengan min 1. Terus kita kuadratkan. Ditambah dengan nilai dari Y2 yaitu min 2 dikurang dengan nilai Y1 yaitu 6. Terus kita kuadratkan. Sama dengan 4 dikurang dengan min 1 sama dengan 5. Berarti kita kuadratkan 5 kuadrat. Ditambah dengan min 2 dikurang dengan 6 sama dengan min 8. Berarti min 8 kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Terus ditambah dengan min 8 kuadrat sama dengan 64. Sama dengan 25 ditambah dengan 64 sama dengan akar 89. Terus nilai dari akar 89 yaitu 9,43. Nah, setelah itu kita cari nilai dari BC-nya. Berarti BC sama dengan akar X kuadrat min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Rumusnya sama ya kayak yang di atas. Karena di sini kita akan mencari nilai titik sudutnya. Terus sama dengan akar 10 dikurang 4. Nah, akar 10 ini kita dapat dari nilai X2-nya dari B itu sama dengan 10 ya. Terus dikurang dengan nilai dari X1 yaitu 4. Terus kita kuadratkan. Ditambah dengan nilai dari C yaitu Y2-nya 1 dikurangi dengan Y1 sama dengan min 2. Terus kita kuadratkan. Sama dengan 10 dikurang 4 sama dengan 6. Berarti jadinya 6 kuadrat. Ditambah dengan 1 dikurang dengan min 2 sama dengan 3. Kita kuadratkan, berarti menjadi 3 kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat yaitu 36. Terus ditambah dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Sama dengan, terus kita jumlahkan 36 ditambah 9 sama dengan akar 45. Berarti akar dari 45 yaitu 6,70. Nah, setelah itu kita cari nilai dari AC-nya. Rumusnya sama kayak yang tadi juga ini. Terus sama dengan nilai dari X2 dari C dari A yaitu 10 dikurangi dengan nilai dari X1 yaitu min 1. Terus dikuadratkan ditambah dengan nilai dari Y2
dari C yaitu 1, terus dikurangi dengan nilai dari Y1 yaitu 6 kuadrat sama dengan akar 10 dikurangi dengan min 1. Min kali min sama dengan plus, berarti 10 ditambah 1 sama dengan 11. 11 kuadrat ditambah dengan 1 kurang 6 sama dengan min 5. Terus kita kuadratkan. Sehingga menjadi akar terus 11 pangkat 2 yaitu 121 ditambah dengan min 5 pangkat 2 yaitu 25 sama dengan akar 146. Jadi akar 146 ini kita dapatkan dari 121 ditambah dengan 25. Jadi nilai dari akar 146 yaitu 12,08. Jadi koordinat titik ujung segitiga tersebut adalah 9,43, 6,70, dan 12,08. Nah, setelah itu kita masuk pada soal nomor 2. Nah, kita langsung pada penyelesaiannya ya, karena sebelumnya kita sudah membacakan terkait dengan soalnya. Nah, langsung saja untuk yang diketahuinya segitiga siku-siku. Terus yang ditanyakannya yaitu buktikan bahwa titik tengah sisi miring suatu siku-siku adalah berjarak sama dari segitiga titik sudutnya. Kita langsung masuk pada penyelesaiannya. Jadi pertama kita gambar terlebih dahulu grafiknya. Jadi ini merupakan gambar grafik dan hasil dari perhitungannya. Nah, setelah itu kita akan mencari dari berdasarkan gambar di atasnya akan kita buktikan panjang CM, AM, dan BM. Jadi pertama kita cari dulu nilai dari CM-nya. Dengan CM-nya yaitu dengan C sama dengan 0,0 dan M sama dengan B per 2, A per 2. Sehingga CM sama dengan B per 2 dikurangi dengan 0 pangkat 2. Karena sebelumnya kita udah mengetahui bahwa nilai dari C X, Y-nya itu 0,0. Sedangkan nilai dari M B per 2 dan A2 dan A per 2 untuk X dan Y-nya. Berarti ditambah dengan A per 2 dikurangi dengan 0. Terus kita kuadratkan. Sama dengan B per 2 pangkat 2. Karena B per 2 dikurangi dengan 0 itu B per 2 tetap hasilnya. Ditambah dengan A per 2 dikurangi dengan 0 sama yaitu A per 2 kuadrat. Nah, kita udah mendapatkan nilai dari CM-nya. Setelah itu, kita cari nilai dari AM-nya. Dengan A sama dengan 0,A dan M sama dengan. Nah, langsung kita cari nilai dari AM-nya. Sama dengan B per 2 dikurangi dengan 0 pangkat 2 ditambah dengan nilai dari X dan Y-nya yaitu A per 2 dikurangi dengan 0, terus kita kuadratkan. Sama dengan B per 2 kuadrat ditambah dengan min A per 2 kuadrat. Sama dengan akar B per 2 kuadrat tetap ditambah dengan 1 dikalikan dengan A per 2 kuadrat. Sama dengan akar B per 2 kuadrat ditambah dengan A per 2 kuadrat. Nah, setelah itu kita cari dari nilai dari BM-nya. Berarti BM sama dengan akar B per 2 min B kuadrat ditambah dengan A per 2 min 0 kuadrat sama dengan akar min B per 2 kuadrat ditambah dengan A per 2 kuadrat sama dengan, karena di sini ada minnya berarti kita tulis min 1 dikalikan dengan B per 2 kuadrat ditambah dengan A per 2 kuadrat sama dengan akar min 1 kuadrat dikalikan dengan B per 2 kuadrat ditambah dengan A per 2 kuadrat
Jadi min 1 pangkat 2 yaitu tetap plus 1. Terus plus 1 dikalikan dengan B per 2 kuadrat, yaitu sama dengan B per 2. Terus ditambah dengan A per 2 kuadrat. Jadi untuk kesimpulannya, I1, I2, I3 diperoleh nilai CM, AM, dan BM sama dengan akar B per 2 kuadrat ditambah dengan A per 2 kuadrat. Jadi mungkin itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.